Bapak sekalian, dalam salah satu hadis lagi dikatakan bahwasanya al-jannatul mustaqatu arba'ah nafar. Surga itu merindukan kepada 4 kelompok, 4 golongan, 4 tipe orang. Kalau kemarin orang yang ditunggu oleh surga, saya ahli jannah, ya kan? Siapa nama sahabat Nabi dulu yang disebut? Saya ahli yang akan datang penduduk surga. Saat bin Nabi itu sahabat Nabi, dia menjadi orang yang asyarah bin ashabil 10 orang dijadikan basyirah penduduk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara di sekarang ini ada 4 kelompok, 4 golongan orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Daud dan At-Tirmidzi, al-jannah mustaqatun ila arba'in nafar. Surga itu merindukan kepada 4 golongan. Bukannya kita mau surga, ini surga yang menunggu orang ini. Surga menunggu orang-orang kayak begini, mau dari 4 tipe orang. Kira-kira kita ada 4 tipe ini kan? Semoga. Jangan main masuk aja, cek dulu isinya. Masuk kan kita standarnya. Ibu-ibu kedengaran ke suaranya ini? Kedengaran ya? Kata Nabi yang pertama adalah talil Quran. Orang yang selalu membaca Quran. Talil Quran. Talil tilawah. Tilawatul Quran. Kalau orang yang membaca talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Tiap hari, one day one Cus. Alhamdulillah kita tiap malam Ramadan baca Quran, tadarus Quran, tadabbur Quran, mengkhatam Quran insyaallah. Ya, talil Quran. Orang yang selalu membaca Al-Quran. Ini penting membaca Quran. Ramadan sahrul Quran. Kita baca Quran. Lalu pertanyaannya, apakah sudah membaca Quran saja? Iya, membacanya. Mau ngerti ke, mau baca tajwidnya benar, mau paham, nggak ada sebutin kriteria. Pokoknya dia talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Dan orang yang selalu bisa membaca Al-Quran, dia biasanya selalu karena dia merasakan nikmat wal barokah dalam baca Quran. Dia selalu bahagia dan senang dalam baca Al-Quran. Kalau dia nggak lengkap, kalau dia nggak bahagia dengan Quran, susah dia baca Quran. Banyak kendalanya, banyak urusan. Baru baca 2 ayat 3 itu udah WA masuk. Ngantuk. Baru 1 lembar Pak udah Ngantuk. Dari Quran. Jadi sembarangan dimasuk Quran. Kecuali orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berbaca Quran selalu doanya gimana? Baca Quran doanya kalau selesai baca Quran, Allahumma anna bil Quran waj'alna imaman wa rahmah. Allahumma zakirna وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا Dia tahu nggak? Allahumma arhamna bil Quran. Allah, ya Allah, rahmatilah, sayangilah kami dengan membaca Al-Quran. Waj'alhu lana, dan jadikanlah Quran sebagai imam,
sebagai petunjuk, sebagai pembimbing, sebagai penerang, wa nuran sebagai cahaya, terus wa hudan petunjuk, wa rahmat dan sebagai rahmat. Jadi Quran itu baca Quran mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena surat Yunus dikatakan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Katakanlah dengan rahmat Allah dan karunia Allah. Dengan Quran itu ya, khairun mimma yajma'un. Dia lebih bagus daripada apa yang kamu kumpulin semua selama hidup kamu. Dengan kamu baca Quran dan fadilah yang dapat rahmat dari Allah itu lebih bagus. Ya, ini katakan Quran surat Yunus ayat berapa? Ayat 58. Betul nggak Pak Haji Asnawi? Coba cek surat Yunus ayat 58. Cek. Jangan-jangan Ustaz hoak. Ada dasar. Belum ada apa 57 lagi. Bayi nama. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa khairul iman. Katakanlah ya Muhammad, kalau sudah Allah berikan fadilah dan rahmat orang yang baca Quran itu, bagi dia khairun, kebaikannya itu lebih banyak, lebih bagus daripada apa? Dimanya cuma dari apa yang dilakukan selama sebanyak pada Islam. Hukum dan baca Quran. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Terus Rabbi zalika fal yafrahu mimma yajma'un. Artinya katakanlah Muhammad dengan karunia Allah tidaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Fal yafrahu, dia bergembira, dia merasa senang, dia merasa hidupnya penuh dengan rahmat dan barokah dari Allah. Dengan apa? Bifadlillah wa rahmat. Para ulama tafsir mengatakan rahmat Allah dengan apa? Dengan membaca Al-Quran. Maka doanya tadi kan, Allahumma zakirna, ya Allah ingatkan saya kalau kita lupa, wa alimna bima ja'ala, dan kasih kami ilmu pengetahuan kalau kami jahilna, kalau kami dengan Quran. Itu baru dunia aja dapat bertanya sudah khairun bima itu, sudah melebihi dari apa yang kamu kumpulkan dengan Quran. Ada apa-apanya ya, apalagi kalau di dalam alam kubur lebih barokah, lebih banyak lagi. Hujatan, jadikan hujah nanti kita di akhirat, jadi pembela kita di dalam alam kubur, pembela kita di akhirat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berapa itu? Alil Quran, membaca Quran itu disenangi nama surga. Jadi bapak-bapak kalau mau dirindu, disenangi, ditunggu oleh surga, baca Al-Quran. Senang baca Quran. Yang kedua apa? Ada yang tahu hadisnya? Yaitu hafizul lisan, orang yang selalu menjaga lisan, menjaga lisan dan tulisan sekarang juga. Kalau dulu lisan doang, sekarang juga tulisan. WA dan tulisan. Jangan share sebelum cross check. Jangan sharing sebelum saling. Kata Mas. Kata Nabi juga begitu. Kafa mar'atu kaziban ayah dasu bima sa'ala. Cukup orang itu dibilang dia kaziban, pendusta, pembohong, tukang ngebully, tukang bohong. Kenapa? Ayah dan dia berbicara, dia komen, dia komentar, dia berpendapat di masa ada. Dari cuma hanya mendengarkan kata orang itu. Kata Nabi, wa kafir mar'atu kaziban. Itu udah digolongin itu sebagai pendusta, pembohong, tukang itu.
Hanya dia berkata cuma berdasarkan referensinya sami, cuma dengerin doang kan tahu. Ya. Jadi kata Nabi, orang muslim sebelum dia tahu, dia nggak berani komen dulu, nggak ngasih pendapat dulu, nggak berani ngomong dulu, sebelum dia melihat langsung, membuktikan langsung, menyaksikan sendiri apa yang dia dengar, itu baru valid. Beritanya baru ada, asal dua-dua deh. Saya melihat, saya menyaksikan, saya mendengar. Itu baru di dia. Sohe. Jadi orang muslim, orang mukmin, orang yang dari dua surga itu gak gampang terprovokasi, gak gampang dia menyebarkan hoak yang dia kagak tahu, gak mau. Ya. Karena ketahan di sini nih, gampang marah. Kata Nabi, orang yang dia ngomong gak dia tahu, gak dia cek, cuma hanya sami, anak cuma dengerin doang. Dia share, dia kirimnya, dia komenin, kasih dia jagung orang bohong. Betul? Betul. Makanya orang-orang mukmin nggak bisa dikasih berita hoax, berita bohong, dikasih provokasi, no way, sorry ya. Sorry. Sorry ya. Orang cek dulu. Ya Pak Irno, sorry kita nggak bisa. Sama orang musola kan nggak bisa dia berita-berita ini nggak memakan. Nggak bahaya tak itu. Ya. Ini kata Nabi bukan orang. Sebab orang yang diridhokan surga dia komen, dia berkata, dia menulis, menyampaikan sesuatu kalau itu yang benar, dia sudah tahu, menyaksikan valid, sahih, A1, harus fakta dan faktual, baru bisa. Wah, dalam akhir zaman, itulah orang yang diridhokan surga. Apalagi nomor berapa sekarang? 3. Nomor 3. Tadi sudah sebutkan hafizul lisan, orang yang menjaga lisannya, menjaga pembicaraan, menjaga tulisannya juga. Yang ketiga kata Nabi mut'imul jihad, orang yang beri makan, orang yang lapar. Ya. Saudara, ada teman saya dia cerita, saya pun nulis tanya Ustaz. Dia tiap hari itu bawa makanan buat bekal dia, dibungkus sama istrinya 4 bungkus. Dia bilang banyak amat makannya 4 bungkus, bukan buat saya Ustaz. Saya kalau tiap hari bawa ini karena saya selalu membantu memberi kepada orang yang saya pilih di negara saya kasih. Dari rumah udah disiapin tempat dia kalau dia mau kerja, dia mau bawa bekalnya berapa? 4. Tapi buat dirinya sendiri, ya, disiapin. Mut'imul jihad, orang yang selalu beri makan orang yang lapar, orang yang memerlukan, orang yang membutuhkan, selalu dibantu. Bisa kita begitu? Udah ada yang melaksanakan belum? Belum. Berarti belum masuk kelompok ahli surga. Nah, lulus berarti kita sempat golongan ini. Ya. Itu salah satunya ada apa tanya saya? Yang terakhir kata Nabi, shaimu fi syahrul Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Masih ada peluang yang keempat ini. Kalau 1, 2, 3 kita masih belum dapat, nah ini dia. Shaim fi syahrul Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Kita jaga benar Ramadan ini. Cuma 30 hari. Ya. 30 hari ada yang 29 hari. Kita mau 30 hari, mau 29 hari. 9. Udah ibadah mau cepet-cepet lah. Kalau mau yang surga mau yang banyak-banyak gitu. Oh, infir sahir Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi saksi buat kita semua, kita diridhokan surga. Amin. Berapa orang sekarang yang hadir ini? 45. 45. Catat ini nih, ada CCTV malaikat ini.
Jadi kalau nggak datang malam ini Ramadan dia rugi dia nih. Nggak masuk 4 kelompok yang dibuka surga itu. Terus saudara, di bulan Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karena itu hari ini kita masih ada waktu berapa hari lagi? 26. Kita maksimalkan ibadah kita, jaga semangat kita supaya kita bisa jadi dijanjikan Rasulullah SAW mustaqim, orang yang dirindukan surga, orang yang ditunggu-tunggu surga. Karena kata Nabi, Futihatun, di bulan Ramadan ini surga itu dibuka. Para ulama menjelaskan bukan sekedar dibuka saja, tapi juga dihias, disiapkan, didekor, dibagusin. Para bidadarinya pada melihat semua, pada menyaksikan orang-orang yang sedang ibadah di bulan Ramadan. Ya, jadi definisi Futihatun dibukanya surga itu bukan sekedar terbuka, tapi sedang dipersiapkan, dirapikan, dibersihin, didekorasi bagi orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan. Ya, orang-orang ahli surga, orang-orang di bidang pada penunggu surga sudah melihat semua itu, orang-orang ahli surga sudah lagi siap-siap. Kita tidak lagi jadi omongan orang-orang, jadi ya. Sudah termasuk, mudah-mudahan kita tetap di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa jaga terus istiqomah kita sampai akhir Ramadan, termasuk orang-orang yang jadi surga. Amin. Orang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.